Setelah kalian mengikuti kegiatan menganalisis unsur-unsur pembentuk iklan, berikut ini pembahasan tentang apa saja sih unsur-unsur pembentuk iklan itu sendiri, atau pembahasan tentang penugasan yang sudah kalian lakukan hari ini. Nah, unsur-unsur pembentuk iklan itu sendiri terdiri dari 6 unsur. Yang pertama yaitu sumber, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat penerima, yang kelima efek, dan yang keenam umpan balik. Sumber itu sendiri memiliki pengertian yaitu pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Nah, sumber ini otomatis akan tercantum di dalam iklan yang sudah ditayangkan atau ditampilkan. Kemudian yang kedua pesan. Pesan merupakan inti dari isi iklan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa pesan verbal maupun non-verbal. Nah, pesan verbal ini sendiri memiliki pengertian pesan yang disampaikan secara lisan, sedangkan untuk non-verbal itu otomatis yang bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya yaitu media. Media yaitu sarana yang digunakan, misalnya media cetak berupa koran atau leaflet, selebaran, poster, dan lain-lain. Elektronik dan sarana lainnya. Kemudian yang keempat, penerima. Individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Efek, perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sifat, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Misalnya, terdapat suatu iklan yang membahas tentang bahaya suatu narkoba. Otomatis ketika kalian membaca dan mengetahui informasi yang disampaikan, itu tentu akan ada perubahan dalam diri kalian sendiri. Selanjutnya yaitu umpan balik, tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan atau menolak untuk menggunakan narkoba. Nah, contohnya tadi, misalnya menggunakan iklan tentang bahaya narkoba, otomatis reaksi yang diinginkan yaitu kalian akan takut menggunakan narkoba atau menolak untuk menggunakan narkoba. Nah, selanjutnya kita akan membahas pekerjaan yang sudah kalian lakukan hari ini. Tadi kalian diminta untuk menganalisis unsur-unsur pembentuk iklan dengan contoh iklan seperti yang tampil di layar ini ya. Sebelum kalian mulai menganalisis unsur-unsur pembentuk iklan, terlebih dahulu kalian harus mencermati apa saja sih yang ada di dalam iklan ini. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat tulisan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian ada judulnya, Etika Batuk. Nah, di sini kalian bisa lihat gunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, tutup mulut dan hidung dengan tisu, dan lain-lain. Nah, otomatis hal ini menjadi fokus atau informasi yang disampaikan kan, karena berhubungan dengan judul yang ada di sini. Nah, kita kembali ke LKPD. Nah, kalian diminta untuk menganalisis unsur-unsur pembentuk iklan berdasarkan tadi iklan yang tadi itu. Sumber tadi memiliki pengertian pemasang iklan yang berinisiatif atau penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Nah, biasanya sumber ini terdapat di pojok-pojok dari iklan. Bisa kalian lihat di sini tulisannya Kementerian Republik Indonesia dan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, sumber di sini bisa kalian tulis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Germas. Pesannya atau informasi yang disampaikan. Nah, isinya apa? Gunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, tutup mulut dan hidung dengan tisu, jangan lupa membuangnya di tempat sampah, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir.
Berarti pesannya yaitu apa? Menginformasikan kepada pembaca terkait etika batuk ya. Nah, ini bisa kalian jelaskan etikanya apa saja di bagian ini. Kalian tuliskan misalnya menggunakan masker, menutup mulut, dan lain-lain. Terus selanjutnya yaitu media. Media tadi merupakan sarana yang digunakan. Kalian bisa lihat iklan ini di mana sih? Di media cetak atau elektronik. Nah, ini bisa kalian jawab di media elektronik. Nah, karena bentuk dari poster ini itu bisa kalian dapatkan di laman-laman ini ya, di laman-laman browser atau blog gitu ya. Nah, kemudian penerima, siapa sih individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan? Nah, kalian bisa menjawab kelompok masyarakat atau khalayak. Nah, selanjutnya efeknya perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu aspek pola pikir. Nah, otomatis di sini efeknya bisa kalian tulis. Jadi misalnya kalian dalam ketika batuk itu belum memahami hal-hal 5 ini. Nah, efeknya itu bisa kalian isi dengan masyarakat diharapkan menjadikan etika batuk sebagai kebiasaan atau pola hidup yang baru. Nah, selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik ini tadi sendiri memiliki pengertian tanggapan, reaksi atau respons yang dikehendaki dari penerima pesan. Nah, kalau di sini apa respon yang diharapkan dari setelah si penerima pesan itu membaca ini? Ya, otomatis jawabannya mengikuti cara-cara yang telah dijelaskan dalam iklan tersebut. Nah, sudah selesai. Keenam dari unsur-unsur pembentuk iklan sudah diisi semua. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jika masih ada ketidakpahaman, kalian boleh bertanya di grup kelas atau melalui Japri. Terima kasih.